Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emperor Teranggana dari kelas 5B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis jurnal saya pada mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Prof. Ida Farida CH MPD. Izinkan saya di sini untuk mempresentasikan hasil analisis jurnal saya dengan judul Learning Mole Calculation through a board game in an engaging and enjoyable environment design, implementation, and evaluation. Yang dimana di sini jurnal yang saya kaji dan saya teliti ditulis oleh Amron Rat, Said Hongde, dan Tanita Siritan. Yang pertama adalah latar belakang masalah yang melatar belakangi terjadinya penelitian ini, di mana kesulitan dalam menguasai konsep perhitungan mole yang seringkali mengakibatkan kesalahan kalkulasi dan kesulitan siswa dalam menerapkan metode konversi satuan. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran berbasis permainan dapat meningkatkan pemahaman, keterlibatan serta motivasi siswa. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengatasi hambatan tersebut. Selanjutnya ada masalah penelitian, di mana peneliti di sini mengungkapkan berfokus pada kesulitan siswa dalam memahami dan menerapkan konsep perhitungan mole dalam kimia. Kesalahan umum terjadi ketika siswa tidak memahami cara kerja konsep konversi satuan atau bingung dalam urutan langkah-langkah dalam perhitungan mole yang dapat menghasilkan jawaban yang tidak akurat dan tidak benar. Lebih jauh lagi, metode pengajaran metode tradisional yang cenderung berbasis ceramah atau latihan soal yang seringkali pada zaman sekarang dinilai kurang efektif dalam membantu siswa memahami konsep abstrak seperti perhitungan mole ini. Next, ada metode penelitian. Yang pertama ada jenis metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimen dengan desain one group pre-test dan post-test, di mana sekelompok siswa diberikan tes awal sebelum memulai metode pembelajaran permainan papan ini dengan pretest untuk mengukur pengetahuan mereka sebelum intervensi. Dan hal ini berupa pembelajaran melalui permainan tadi. Dalam yang terakhirnya menggunakan post-test untuk mengetahui penilaian perubahan dalam pemahaman mereka setelah melakukan kegiatan belajar pada papan tersebut. Yang kedua ada subjek penelitian. Penelitian menggunakan kelompok eksperimen tanpa kelompok kontrol. Artinya hanya ada satu kelompok subjek yang diberi intervensi berupa pembelajaran mengenai permainan papan tersebut. Dan hasilnya diukur nanti melalui perbandingan skor pretest sebelum dan post-test sesudah. Di sini subjeknya adalah siswa kelas 10 di salah satu kelas menengah sekolah menengah di Thailand dengan total partisipan sebanyak 29 siswa. Adapun variabel yang diteliti di sini ada variabel independen dan independen. Adapun variabel independennya, penelitian ini adalah intervensi pembelajaran yang menggunakan papan-papan yang dirancang khusus untuk mengajarkan konsep perhitungan mole dan analisis perhitungan mole melalui analisis dimensi. Adapun independennya, dalam penelitian ini tingkat pemahaman siswa terhadap konsep perhitungan mole diukur melalui pretest dan post-test tadi. Perbedaan skor dan sebelum dan sesudah intervensi mencerminkan sejauh mana pemahaman siswa terkait perhitungan mole ini melalui analisis dimensi tersebut. Selanjutnya ada metode penelitian. Di sini ada instrumen penelitian. Pertama, tes tertulis. Di siswa diminta untuk mengisi 10 soal yang menuntut siswa untuk melakukan konversi serta melalui analisis dimensi tersebut. Kedua ada kuesioner singkat. Siswa diminta untuk menilai aspek-aspek seperti kesenangan, keterlibatan, dan motivasi ketika sudah mengerjakan dalam permainan papan ini untuk menentukan
atau belajar terkait konsep mol dan konsep mol melalui analisis dimensi. Selanjutnya ada metode penelitian teknik pengumpulan. Pengumpulan data melalui tes tertulis dilakukan dalam 2 tahap, yaitu pretest dan post-test. Pada tahap awal, siswa diberikan tes tertulis, dan pada tahap akhir, post-test juga sama melalui tes tertulis, di mana yang hasilnya akan dilakukan dan dianalisis kembali untuk dijadikan data. Yang kedua ada kuesioner survei. Kuesioner ini disusun dalam bentuk skala Likert yang nantinya akan dibawa rata-rata skor dari analisis skala Likert tersebut. Yang ketiga ada analisis data. Di sini menggunakan uji T. Alasan digunakannya uji T untuk membandingkan skor pretest dan post-test siswa, sehingga peneliti dapat menentukan apakah ada peningkatan pemahaman atau malahan penurunan ataupun tidak ada sama sekali setelah pembelajaran mengenai papan ini. Yang kedua, untuk menganalisis data kuesioner, analisis deskriptif yang digunakan melibatkan perhitungan rata-rata skor setiap pernyataan pada skala Likert. Analisis deskriptif ini membantu mengidentifikasi respon keseluruhan siswa. Next, ada hasil penelitian. Hasil penelitian yang didapatkan berdasarkan hasil uji T pada skor pretest dan post-test ditemukan peningkatan signifikan ternyata dalam pemahaman siswa. Skor rata-rata pretest yang awalnya 3,79 meningkat menjadi 23,90 ketika sudah melakukan permainan papan ini untuk memahami konsep mol dan perhitungan mol melalui analisis dimensi. Selanjutnya ada nilai G normalisasi. Dari penelitian ini juga berada pada kategori tinggi, yaitu sebesar 0,77. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa mengalami peningkatan pemahaman yang signifikan terkait pembelajaran metode berbasis permainan papan ini. Yang ketiga, dari hasil kuesioner, siswa memberikan respon yang sangat positif terhadap pengalaman belajar mereka menggunakan permainan papan. Pada skala Likert, aspek kesenangan dengan skor rata-rata 4,60 yang sudah sangat tinggi dan keterlibatan dengan skor rata-rata 4,31 dan tinggi juga menunjukkan bahwa siswa menikmati proses belajar dan pembelajaran yang interaktif dan merasa lebih termotivasi. Siswa juga melaporkan bahwa permainan papan membuat mereka lebih menarik dalam belajar kimia dan meningkatkan pemahaman mereka melalui cara yang lebih aktif dan berbeda dibandingkan dengan metode tradisional. Adapun pembahasan yang ada dalam penelitian ini menyoroti keberhasilan penggunaan permainan papan sehingga metode pembelajaran efektif untuk meningkatkan pemahaman siswa kelas 10 tentang konsep perhitungan mol. Siswa lebih mudah memahami konsep abstrak dengan bantuan visual dan praktik langsung dalam permainan. Selain itu, permainan papan meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa karena mereka merasa lebih tertarik dan termotivasi dalam proses belajar yang menyenangkan ini. Karena mereka lebih merasa tertantang. Berbeda dari metode konvensional seperti metode ceramah, metode soal, dan lain-lain. Peneliti mengaitkan temuan ini dengan teori konstruktivisme yang menyatakan bahwa pembelajaran aktif melalui pengalaman langsung lebih efektif dalam membangun pemahaman. Pembahasan ini menekankan bahwa permainan papan tidak hanya mendukung pemahaman konseptual, tetapi juga menciptakan suasana yang lebih baru dan lebih bermakna dan berbesar, sehingga mendorong inovasi dalam strategi pengajaran untuk materi yang membutuhkan penerapan praktis seperti perhitungan mol pada konsep kali ini. Ada kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa permainan papan merupakan metode pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang konsep perhitungan mol, khususnya melalui pendekatan analisis dimensi, yang dimana dibuktikan dengan hasil pretest dan post-test, ada analisis kuesioner tadi dan uji T. Yang terakhir ada komentar terhadap isi jurnal. Jurnal ini memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam mengatasi tantangan pembelajaran kimia, khususnya pada konsep perhitungan mol yang sering dianggap sulit oleh siswa. Penggunaan permainan papan sebagai alat pembelajaran inovatif menunjukkan potensi besar untuk meningkatkan sebagai alat pembelajaran inovatif yang lebih meningkatkan pemahaman siswa ke depannya untuk memahami konsep abstrak
Jurnal ini menunjukkan bahwa siswa tidak hanya belajar secara teoritis, tetapi juga mendapatkan pengalaman praktis dalam melakukan perhitungan melalui analisis dimensi. Aplikasi permainan papan pada topik kimia lainnya atau subjek lainnya juga dapat menjadi inovasi terbaru nantinya. Lanjutan dan juga menguji efektivitas pendekatan yang lebih berbeda dari permainan papan ini. Dan pada jurnal ini juga dibuktikan bahwa pembelajaran berbasis permainan dapat menjadi alternatif yang lebih efektif ke depannya dalam pendidikan sains, sekaligus mendorong pendidik untuk mengadopsi metode pembelajaran yang lebih kreatif dan lebih baru. Tentunya untuk mengajak para siswanya lebih aktif dan interaktif dalam metode pembelajaran ataupun dalam proses pembelajaran dan belajar. Cukup sekian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.